setiap kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Ya, shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Kembali kita berada di rumah Tuhan. Pagi hari ini kita dalam rangka memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus dalam surga. Biarlah kita sebagai orang percaya benar-benar mengerti akan kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Dan kita sadar bahwa ketika kita memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus, kita harus menganggap sama pentingnya ketika kita merayakan hari-hari lain. Sama seperti kita merayakan hari Natal, kita merayakan hari Paskah, tetapi biarlah orang percaya juga bisa memaknai akan pentingnya kita memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus. Oleh sebab itu pagi hari ini firman Tuhan yang ingin saya sampaikan bisa ditampilkan. Ya, tema pagi hari ini dengan tema memaknai kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Ya, sekali lagi tema pagi hari ini bagi orang percaya harus bisa memaknai kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur ketika kita memperingati kenaikan Tuhan Yesus sebagai momen yang terpenting bagi orang percaya. Agama boleh banyak, rasul boleh banyak, ya, nabi-nabi boleh banyak, tetapi jika kita mengakui bahwa di dalam Yesus adalah jalan keselamatan, di dalam Yesus kita mendapatkan kepastian dan jaminan. Dan firman Tuhan yang pagi hari ini saya ingin sharing di dalam Kisah para Rasul ayat yang pertama sampai Kisah para Rasul pasal pertama ayat 8 sampai yang ke-11. Kisah para Rasul pasal pertama ayat 8 sampai 11. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Ya, ketika kita telah membaca ayat yang sudah kita baca, kamu tahu bagaimana karya Yesus yang luar biasa, karya Yesus yang sangat dahsyat, dan kita mengakui bagaimana dunia ini ya terdiri beberapa agama, mereka berusaha mengajarkan cara terhindar dari maut, cara terhindar dari hukuman, cara terhindar dari neraka, tetapi tidak ada kepastian. Mereka hanya mengatakan moga-moga bisa masuk dan berharap akan masuk. Tetapi kita sebagai orang percaya sudah mengenal Tuhan Yesus, dan kita mempunyai iman yang teguh di dalam Dia. Kita percaya bahwa Yesus memberi kepastian, Yesus memberikan jaminan kita akan selamat. Dan pagi hari ini ingin saya sampaikan bagaimana ketika kita memperingati makna akan kenaikan Yesus. Yang pertama, yaitu sekali lagi Yesus memberikan jaminan kepastian kepada kita. Ketika Yesus sudah berkarya selama Dia hidup di bumi ini, Dia memberikan karya yang luar biasa pada kita. Dia memberikan kepastian, ya, kepastian dalam keselamatan.
kepastian jaminan kekal, kepastian dalam pemeliharaan yang sempurna yang akan kita terima, dan juga Dia memberikan kepastian kita akan dipimpin oleh-Nya. Oleh sebab itu patutlah kita bersyukur. Sebagai orang percaya kita sudah dipilih. Sebagian orang mungkin tidak bisa dipilih, sehingga ketika kita dipilih kita bersyukur. Bagaimana tidak semua bisa dipilih, tapi sebagai orang pilihan kita patutlah bersyukur atas karunia dan kemurahan-Nya. Pagi hari ini melalui jaminannya kita sudah terima, dan kita percaya bahwa Allah yang tadinya tidak terjangkau, Allah yang tadinya tidak dijamah, tidak bisa dijamah atau dilihat, tapi Allah sendiri yang merendahkan diri hingga melalui anaknya yang tunggal, Dia mau ke surga menyelamatkan kita. Dan betullah kita bersyukur bagaimana ketika selama Yesus ada di muka bumi ini, Dia bekerja, berusaha dan berkorban untuk menyelamatkan manusia yang tadinya hubungannya terputus, hingga ada jarak yang sangat jauh terpisahkan hubungan Allah dan manusia. Tapi melalui Yesus sebagai perantara, Dia memediasi hingga kita bisa berhubungan dengan Allah. Oleh sebab itu sekali lagi sadarilah bagaimana di dalam Yesus ada kepastian, di dalam Yesus ada jaminan. Dan patutlah kita bersyukur sebagai orang yang sudah dipilih. Kita tidak mempergunakan dengan sia-sia. Lanjutnya yang kedua, bagaimana ketika kita bisa memaknai akan peringatan kenaikan Tuhan Yesus, bahwa Yesus, kita yang kedua yaitu kita percaya bahwa Yesus adalah berasal dari surga. Ya, Yesus datangnya dari surga. Dan sekali lagi agama lain pemimpinnya berbeda. Mereka berasal dari bumi, ya, lahir dari rahim ibu secara fisik, tapi Yesus berbeda. Melalui benih ilahi, ya, Dia lahir. Dan kebenaran firman Tuhan sekali lagi bagaimana di dalam Yohanes pasal 16 ayat 28 dikatakan, Aku datang dari Bapa dan aku datang ke dalam dunia. Aku meninggalkan dunia pula dan pergi kepada Bapa. Ya, inilah bagaimana di dalam Alkitab bahwa asal Yesus berasal dari surga. Ya, Dia datang dan pulang kembali. Ya, pulang kampung menuju ke surga. Sama halnya kita sebagai orang percaya, kita akan pulang kampung dalam kekekalan nanti menuju surga. Dan apabila selama di bumi ini kita melewati, ya, dalam pergumulan, tantangan, penderitaan, kesusahan, ya, sebagai tempat yang transit hanya sementara, kita percaya kita akan pulang kampung bersama-sama dengan Dia, karena Dia sudah menyediakan tempat bagi kita. Dan yang ketiga, dalam kita memaknai akan hari kebangkitan dan Yesus ke surga, kenaikannya ke surga, bagaimana sekali lagi menentukan bahwa Yesus adalah Tuhan. Sekali lagi kita jangan goyah dan mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan, bukan manusia biasa, tapi Yesus adalah Tuhan, Allah yang sudah menjadi manusia, dan melalui Yesuslah kita mengenal Dia sebagai Tuhan. Dia hidup dalam kekekalan, ya, ketika Yesus, ya, memasang badan, tapi sekali lagi tidak sia-sia kita mendapatkan jaminan keselamatan melalui Yesus. Yesus sudah berkarya dalam dunia ini. Kita patut bersyukur, kita benar-benar mengerti akan pengorbanannya yang luar biasa. Pengorbanannya yang luar biasa di atas kayu salib. Dan sebagai orang percaya kita sudah ditebus dari dosa. Dan inilah yang harus patut kita bersyukur. Dan selanjutnya ketika kita dapat memaknai bagaimana Yesus adalah Tuhan, kita harus percaya. Kita tidak tergoyahkan akan pengajaran-pengajaran lain menyesatkan bahwa Yesus hanya nabi, ya, Yesus hanya manusia biasa, tetapi kita mempunyai iman yang kuat. Bagaimana Yesus adalah Tuhan, ya, yang
seutuhnya, dan dia juga manusia yang seutuhnya. Dan inilah konsep yang harus kita pegang, bagaimana kita mengakui keilahian Tuhan Yesus. Selanjutnya yang keempat, bagaimana kenaikan Yesus disaksikan oleh ratusan orang. Dan janji Tuhan ketika Yesus pulang kampung kembali ke rumah Bapaknya, di dalam Yohanes pasal 14 ayat 2 dikatakan, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Ya, inilah janji Tuhan. Ketika kita sudah berada dalam kekekalan nanti, kita akan menempati rumah kita masing-masing. Dan kita percaya apa yang sudah kita lakukan selama di bumi ini, berdasarkan apa yang kita sudah kerjakan. Kita sudah melakukan pelayanan, kita sudah berkorban untuk Tuhan, kita sudah memberikan sesuatu untuk Tuhan, entah itu waktu, pikiran, tenaga, dan semuanya akan diperhitungkan oleh Tuhan. Dan upah masing-masing akan terima dalam kekekalan nanti. Dan selanjutnya Tuhan menyediakan mahkota bagi kita. Dan selanjutnya bagaimana Tuhan memberikan yang terakhir, Tuhan memberikan penolong. Dan penolong yang dijanjikan menolong yaitu Roh Kudus. Dalam Yohanes pasal 14, 16, 17 dikatakan, aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Inilah janji Tuhan, bagaimana penolong yang akan menyertai kita, membimbing kita, menuntun kita, membina kita, sehingga kita bisa mencapai garis finish dengan baik. Dan tentunya Roh Kudus yang sudah menyertai kita akan menolong kita, membantu kita, memproses kita untuk menyerupai jadi sama seperti Kristus. Dan penolong yang diberikan Tuhan tentunya adalah sesuatu yang bisa menjangkau ke semua daerah. Berbeda ketika Yesus secara fisik, secara manusia datang ke dunia ini, hanya menjangkau hanya beberapa tempat. Mungkin saat ini Yesus berada di Israel, Yerusalem, dia hanya memberkati atau berkarya di Yerusalem saja. Tetapi wilayah lain tidak terjangkau akan pelayanan. Tapi ketika Yesus naik ke surga dan penolong tersebut datang ke bumi ini, Roh Kuduslah yang menjangkau ke berbagai daerah di belahan dunia ini. Oleh sebab itu, lagi kita masih hidup di muka bumi ini, mintalah tuntunan dari Roh Kudus. Tetaplah berharap untuk Roh Kudus selalu menyertai kita, menuntun kita dalam pergumulan masalah yang kita hadapi. Kita akan tetap disertai oleh Roh Kudus. Apapun Bapak Ibu, saudara sekalian yang dirasakan hari ini, apabila mungkin saat ini yang mengalami problem masalah yang dihadapi, mintalah Roh Kudus untuk selalu menolong kita, karena Dia adalah satu-satunya penolong yang pasti, yang menjadi andalan satu-satunya dalam kehidupan kita. Dan selanjutnya, ketika Roh Kudus sudah dikirim, diutus ke muka bumi, dan tentunya berharap kita happy ending, kita akan mencapai garis finish, dan tujuan akhir kita adalah tentunya di dalam surga. Ya, sebagian orang mungkin apabila dalam hidup kedagingan, hidup dalam jasmani, akan berpikir bahwa surga itu hanya memuaskan secara jasmani. Mungkin orang yang tadinya dalam situasi kelaparan seperti di Ethiopia mungkin, atau di Afrika, negara lain, akan berharap surga itu penuh banyak makanan, ya,
penuh dengan kelimpahan, ya setiap hari ada makanan yang tersedia, ya buah-buah tersedia sehingga kenyang. Dan mungkin orang yang kesusahan memikirkan bahwa surga nanti yang tadinya hidup di muka bumi ini hidup garis dalam kemiskinan, akhirnya memikirkan surga dengan memakai perhiasan yang mewah atau segala sesuatu yang luar biasa yang akan didapatkan secara jasmani. Inilah bagaimana surga yang salah. Dan mungkin sebagian orang beberapa di luar keyakinan Kristen menganggap surga akan dikelilingi oleh bidadari. Tentunya ibu-ibu akan protes apabila suaminya yang dikelilingi bidadari yang cantik. Atau mungkin sebagian menganggap surga akan setiap hari pesta. Ya, hal inilah konsep surga yang salah. Dan kita sadari kebenaran firman Tuhan bagaimana ketika kita mematuhi surga yang benar. Kita akan tahu ketika di dalam firman Tuhan dikatakan bahwa konsep surga adalah sama seperti kita menjadi malaikat. Dan sekali lagi ketika kita selama ada di muka bumi ini, orang percaya bahwa kita akan selalu diserang oleh si jahat. Bagaimana kehidupan dunia ini sebagai produk gagal akibat dosa manusia, jika banyak masalah akibat kejatuhan manusia, hidup akan sulit, hidup akan singkat, usia sangat pendek, banyak penyakit atau banyak virus, sehingga dunia ini hanya bersifat sementara, Bapak Ibu. Tetapi Allah menjanjikan yang surga yang baru, surga yang sudah baru, sehingga dikatakan Yerusalem yang baru. Dan sekali lagi kita bersyukur nebusan keselamatan yang Yesus sudah kerjakan melayakkan kita untuk menikmati dalam surga di dalam kekekalan. Dan sekali lagi bagaimana Alkitab mengatakan tentang surga akan sama seperti kehidupan malaikat. Kita bukan seperti bos, kita bukan seperti juragan atau sultan yang akan pesta setiap hari atau makan minum. Tapi di dalam Matius pasal 22 ayat 30, Matius pasal 22 ayat 30 bisa ditampilkan. Surga yang nanti kita akan tempati dalam Matius pasal 22 ayat 30. Karena pada waktu kebangkitan orang tidak kawin dan tidak dikawinkan, melainkan hidup seperti malaikat di surga. Ya, inilah firman Tuhan. Bagaimana malaikat bukan yang suka pesta-pesta atau pakai pakaian yang branded mahal, bermerek, atau suka gonta-ganti bidadari. Hingga sekali lagi malaikat tidak akan berjadi selama atau berkembang biak. Tapi kita sadari bagaimana ketika kita berada di dalam kerajaan surga nanti, kita akan sama seperti malaikat. Malaikat yang cerdas, yang tidak bercacat, dan menjadi pelayan Tuhan yang setia. Inilah yang akan kita hadapi dalam kekekalan nanti. Dan sekali lagi, ketika di dalam kerajaan surga, kebenaran, sukacita, bahagia, kebahagiaan, damai, dan sejahtera kita akan memiliki. Mungkin sama seperti di bumi yang hanya bersifat sementara, yang kadang kita bisa bersukacita, kadang kita bisa bahagia, kadang kita mungkin hanya sementara damai atau sejahtera dihadapi. Tetapi ketika di surga nanti selama-lamanya tidak berujung dalam kekekalan nanti. Dan firman Tuhan di dalam Roma pasal 14 ayat 17 dikatakan, sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Sekali lagi Bapak Ibu, inilah janji Tuhan. Jika kita berada di rumah di dalam surga nanti, akan berisi kebenaran, damai sejahtera, sukacita akan menyertai orang percaya. Oleh sebab itu, melalui renungan di pagi hari ini,
biarlah kita sebagai orang percaya dapat bersyukur bahwa selama kita hidup di muka bumi, kita tetap mempermuliakan nama Tuhan. Dan sekali lagi kepastian melalui Yesus, Dia yang sudah memberikan jaminan penebusan dosa bagi kita, kepastian bahwa kita akan masuk surga, terhindar dari neraka, dan juga kita patut bersyukur. Berbeda dengan nabi-nabi, rasul-rasul atau keyakinan yang lain, tetapi di dalam Yesus ada jaminan yang luar biasa. Kita sadar bagaimana melalui iman kita percaya kepada Tuhan Yesus, kita pasti selamat, tidak binasa. Inilah kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini. Biarlah menjadi perenungan kita bahwa Yesus satu-satunya jawaban dalam hidup ini. Yesus satu-satunya keselamatan yang kita imani. Dan kita tidak tergoyahkan oleh situasi apapun, kita tidak tergoyahkan oleh gangguan apapun yang akan menggoyahkan iman kita kepada Tuhan. Yang mengundang para pemusik untuk maju ke depan. Satu lagu lama yang akan kita nyanyikan, Yesus Ku Cintaku. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita bangkit berdiri, nyatakan isi hatimu bahwa kita mengasihi Tuhan, kita mencintai Tuhan, dan kita patut bersyukur akan kenaikannya di surga, memberikan kepastian. Yesus telah memberikan jaminan dalam kehidupan kita. Cinta
selalu menolong dalam kehidupan kami, dan kami akan dituntun, akan diajar, akan dibimbing, dan biarlah kami akan kembali bersama-sama Engkau dalam kerajaan surga nanti. Pagi hari ini kami bersyukur, biarlah perenungan kami mengingat kembali akan pengorbanan-Mu, dan tentunya kami akan diproses, diajar, dibentuk sesuai kehendak Tuhan untuk menjadi serupa Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Yang mudah bertugas sekolah kami untuk maju ke depan. Sesuai kebenaran firman Tuhan, dan masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Kesuksesan, keberhasilan akan menyertai mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Ya, pagi hari ini omongan gereja yang saya sampaikan untuk besok akan diadakan doa 10 hari pencurahan Roh Kudus dimulai jam 7 malam. Kemudian hari Sabtu pagi harinya di tempat ini akan diadakan pemberkatan pernikahan oleh Pakit Pertiwi, Saudara Suro dan Saudari Grace. Ya, mereka akan diberkati di hari Sabtu. Kita doakan cara pemberkatan dan pesta pernikahan mereka dalam penyertaan Tuhan. Dan di hari Sabtu juga jam 7 malam akan diadakan doa 10 hari. Hari yang kedua jam 7 malam, biarlah jemaat Tuhan memiliki antusias untuk dipenuhkan oleh Roh Kudus. Ya, ketika Selasa kemarin oleh kemurahan Tuhan ada belasan jemaat yang datang ke rumah Tuhan untuk berdoa, memiliki kerinduan untuk memuji dan menyembah nama Tuhan sebagai respon bagaimana membutuhkan Tuhan dalam kehidupan mereka. Dan hari Minggu kita kembali akan berkumpul bersama-sama dalam hari Sabat jam 8 pagi disertai dengan sekolah minggu, dan biarlah seluruh jemaat Tuhan dari minggu depan dapat kembali ke rumah Tuhan memuji dan menyembahnya. Inilah pengumuman yang saya sampaikan dalam menjadi catatan dari seluruh jemaat Tuhan. Kita akan akhiri pagi hari ini
Mari Bapak Ibu Saudara sekalian kita bangkit berdiri, kita akhiri dengan doa untuk menutup ibadah di pagi hari. Bapa di surga, sekali lagi kami bersyukur kami telah memperingati akan kenaikan ke surga Tuhan. Sekali lagi kami bersyukur akan kedahsyatan keagungan Tuhan, dan kami bersyukur bahwa Engkau akan menyediakan tempat bagi kami. Dan pagi hari ini kami bersyukur pada dari awal sampai akhir Tuhan sertai kami yang mungkin saat ini sedang lemah, Tuhan kuatkan kami yang saat ini sedang bergumul secara finansial, keuangan Tuhan. Biarlah Tuhan akan memberkati dalam rumah tangga pekerjaan mereka. Pertolongan Tuhan sempurna. Seluruh sidang jemaat akan dapatkan Tuhan melalui kebaikan Tuhan. Dan biarlah Tuhan, lagi hamba-Mu berdoa untuk baik-baik Tuhan yang sudah mengambil tugas di pagi hari ini, Kau berkati. Kami teringat akan bangsa dan kota kami. Biarlah selalu pimpinan yang dari teratas maupun terbawah Tuhan hikmat-Mu menyertai sehingga dapat menjalankan tugasnya dengan baik, dan semuanya untuk kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Pagi hari ini kami bersyukur pertemukan kami minggu depan, dan sertai seluruh sidang jemaat Tuhan, malaikat Tuhan menyertai kembali ke rumah masing-masing dengan selamat. Nama Tuhan dipermuliakan. Mari kita arahkan tangan kita untuk memohon berkat-Nya dari Allah Bapa di surga. Kiranya Tuhan memberkati kau dan melindungi kau. Tuhan menyinari kau dengan wajah-Nya dan memberi kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi kau damai sejahtera. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.